Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ainul Ubab, NIM 2019 51204. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS teori statistika dan probabilitas dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian statistika dan statistik. 2. Definisikan probabilitas menurut Anda. 3. Jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. 4. Jelaskan dan beri contoh variabel discrete dan variabel kontinu. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yang pertama terlebih dahulu. Statistik adalah hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan sebagainya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, penyimpulan data, dan penyajian informasi atau data. Soal yang kedua yaitu probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi ataupun belum terjadi, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Probabilitas memiliki batas antara 0 sampai dengan 1. Soal yang ketiga yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, semua industri di Kota Kudus, populasi penduduk di daerah Dukusti, populasi mahasiswa Universitas Muria Kudus, populasi SDN 01 Dukusti, dan sebagainya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Contoh, populasi mahasiswa teknik mencapai 10.000 orang, maka akan diambil sampel 1.000 orang. 1 siswa dari SDN A akan diambil 20 orang sebagai anggota pemain drama, dan sebagainya. Variabel adalah atribut yang menggambarkan suatu entitas seperti orang, tempat, atau suatu dan nilai yang diambil variabel dapat bervariasi dari satu entitas ke entitas lain. Contoh, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, tinggi badan, kualitas barang, tingkat kepuasan, seperti sangat puas, puas, netral atau biasa saja, tidak puas, sangat tidak puas, dan sebagainya. 4. Variabel discrete adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contoh, menghitung jumlah mahasiswa Universitas Muria Kudus yang mengambil mata kuliah statistika. Jumlah ini akan berupa bilangan bulat, misalnya 110. Tidak akan ada jumlah mahasiswa 110,5. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu variabel kontinu. Ada variabel yang merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur, sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contoh, panjang dari meja 2,5 meter, tinggi badan seseorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau bahkan 1,75 meter. Diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi mutlak. Tentukan. Nomor 5. Hitung berapa median, hitung berapa mean, dan hitung berapa modus. Nomor 6. Hitung Q3. 7. Hitung D9. Nomor 8. Hitung persentil 80. Serta tentukan rank dan simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Nah, ini merupakan tabel yang telah dicari X dan Fx-nya serta telah dicari jumlahnya. Yang nomor 5, kita akan mencari mean, media, dan modus. Mean sama dengan 3695 per 50. Nah, ini didapatkan dari jumlah ini Fx dibagi dengan
jumlah dari F sama dengan 73,9. Median. Letak interval dicari dengan rumus N plus 1 per 2, yaitu jumlah datanya 50 ditambah 1 bagi 2 didapat 25,5. Data ke 25,5 terletak pada kelas interval 73 sampai 79 dan didapat LO 72,5 F frekuensi pada kelas yaitu 10, F besar sama dengan 23 yaitu frekuensi sebelum kelas dengan menambahkan jumlah frekuensi yang ada di sebelum kelas. C dicari dengan 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan ada 7, dan C pada semua kelas adalah sama. Median 72,5. Median dicari dengan rumus LO plus C dalam kurung N dikurangi dengan F per F kecil sama dengan 72,5 plus 7 dikali dengan 50 min 23 dibagi 10 sama dengan 73,9. Modus terletak pada kelas interval 59 sampai 65. L0 sama dengan 58,5, C sama dengan 7, B1 sama dengan 17 dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas yaitu 2 sama dengan 15, B2 17 dikurangi dengan frekuensi setelah kelas yaitu 3 sama dengan 14. Rumus modus adalah LO plus C dikali dalam kurung B1 dibagi B1 plus B2 sama dengan 58,5 tambah 7 dikali dengan 15 per 15 plus 14 sama dengan 62,12. Soal yang ke-6 yaitu mencari Q3. Nilai ke 3 dikali dengan 50 plus 1 dibagi 4 sama dengan 153 dibagi 4 sama dengan 38,25. Nilai 38,25 terletak pada interval 80 sampai 86. Maka LO sama dengan 79,5, F kecil frekuensi kelas yaitu 7, frekuensi sebelum kelas yaitu F besar itu 33, C sama dengan 7. Q3 sama dengan 79,5 plus 7 dikali dengan dalam kurung 3 kali 50 per 4 dikurangi 33 dibagi 7 sama dengan 84. Di 9 terletak pada nilai ke 9 dikali 50 plus 1 dibagi dengan 10 sama dengan 45,9. Terletak nilai 45,9 terletak pada interval 94 sampai 100. LO sama dengan 93,5, frekuensi kelas yaitu 5, C sama dengan 7, frekuensi sebelum kelas yaitu 45. Di 9 sama dengan 93,5 tambah 7 dikali dalam kurung 9 dikali 50 per 10 dikurangi 45 dibagi 5 sama dengan 93,5. P80 terletak pada nilai ke 80 dikali 50 plus 1 dibagi 100 sama dengan 40,8. Nilai 40,8 terletak pada interval 87 sampai 93. LO sama dengan 86,5, frekuensi kelas yaitu 5, C sama dengan 7, frekuensi sebelum kelas yaitu 40. P80 sama dengan 86,5 tambah 7 dikali dalam kurung 80 kali 50 per 100 dikurangi 40 per 5 sama dengan 86,5. Nah, ini merupakan data yang telah dicari X1 nya X1 dikurangi X bar dan seterusnya untuk menghitung rank, simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. 9 rank yaitu dengan cara mengurangkan nilai terbesar dengan nilai yang paling kecil, dicari dengan ini.
Ini 97 dikurangi dengan 48 sama dengan 49. Simpangan rata-rata dicari dengan rumus sigma F X dikurangi X bar per N sama dengan 561,4 dibagi 50 sama dengan 11,228. 10. Variansi dicari dengan rumus sigma F dalam kurung X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N min 1 sama dengan 315.169,96 dibagi 49 sama dengan 6.432,04. Standar deviasi dicari dengan rumus akar dari variansi, yaitu akar dari sigma F dalam kurung X min X bar pangkat 2 bagi N min 1 sama dengan akar dari 6.432,04 sama dengan 80,2. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.